Etika dan privasi media sosial. Mari mengenal definisi dan nilai etika di media sosial bersama kami, Wardatun Nisa, Britania, Muhammad Sukron, Rahmatul Iman, dan Yu Aena. Etika bermedia sosial merupakan aturan atau pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seseorang berkomunikasi, pendapat, dan bertindak di media sosial dengan cara yang sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Selanjutnya, nilai etika di media sosial. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat orang lain atau digital empati. Yang kedua, bertindak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga, peka terhadap perasaan orang lain. Dan yang keempat, mengenali dan mengelola perasaan diri sendiri serta memahami perasaan orang lain. Netiquette atau etika dalam berinternet. Di dunia digital memiliki dua jenis komunikasi. Yang pertama, 1 lawan 1 atau one-to-one, komunikasi langsung antara dua orang seperti chat pribadi atau email. Yang kedua, 1 ke banyak orang atau one-to-many, seperti pemostingan media sosial, blog, atau siaran langsung. Cara kerja pertemanan di dunia digital yang pertama dipengaruhi oleh algoritma dan pilihan kata, seperti media sosial ditentukan oleh sistem atau algoritma dan bagaimana kita berbicara. Yang kedua, pentingnya memilih teman yang bijak. Teman yang kita pilih bisa dipengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Yang ketiga, citra diri kita tergantung pada siapa teman kita. Yang keempat, hindari kata-kata dan konten negatif seperti bahasa kasar, penyebaran hoax. Yang kelima, gunakan bahasa yang baik dan konten positif. Biasakan berbagi hal yang bermanfaat. Selanjutnya ada akhlak tercela di dunia digital. Akhlak tercela di dunia digital mencakup berbagai perilaku tidak etis seperti ujaran kebencian, cyberbullying, penipuan online, penyebaran berita palsu, pencurian data, dan juga komentar negatif yang merendahkan. Perilaku ini dapat menyebabkan kerugian mental, finansial, dan juga reputasi bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memfungsikan etika digital yang baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan online yang positif dan juga harmonis. Ujaran kebencian sendiri merupakan pernyataan yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Contoh dari ujaran kebencian berupa komentar di media sosial yang menyebabkan kerugian mental dan juga emosi bagi korban, serta memicu konflik dan juga kekerasan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghindari dan juga melaporkan konten seperti ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga harmonis. Berikut merupakan contoh komentar dari ujaran kebencian, diskriminatif, dan juga pelecehan seksual secara verbal. Selanjutnya ada berita palsu atau hoax. Hoax ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, kepanikan, dan juga kerugian bagi individu atau masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan juga mencari sumber terpercaya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jejak dan reputasi di dunia digital. Yang pertama yaitu memahami jejak atau riwayat digital dan konsekuensinya terhadap kehidupan nyata. Yang kedua, bertanggung jawab serta aktif membangun reputasi digital yang positif. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa jejak digital kita bisa positif ataupun negatif. Ini dia tips-tips bijak bermedia sosial. Yang pertama adalah tidak memposting konten yang memalukan. Sebagai contohnya, foto teman saat sedang menangis atau tertidur dengan caption mengejek, atau upload status berisi curhatan pribadi orang lain tanpa seizin orang tersebut. Tips yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya seperti mengucapkan kata terima kasih setelah dibantu di grup chat atau menghindari kata-kata kasar saat berdiskusi di media sosial. Yang ketiga adalah tidak berbuat cyberbullying. Contohnya tidak mengolok-olok penampilan orang lain di kolom komentar atau membuat akun palsu untuk menghina teman kita. Tips yang keempat adalah tidak menyebarkan informasi pribadi secara sembarangan, seperti contohnya memposting nomor HP atau alamat rumah sendiri atau teman di media sosial. Dan tips yang kelima adalah mengontrol waktu penggunaan media sosial, seperti mengatur jadwal main media sosial, misalnya hanya 1 jam setelah belajar, atau menggunakan fitur screen time atau pengingat waktu di HP.